Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Wahid Al-Jupri akan mencoba mempresentasikan tugas sebelum UAS di mata kuliah pengembangan sistem informasi. Langsung saja mulai. Rangkuman yang saya buat adalah yang pertama dari materi 9, yaitu adalah pengembangan perangkat lunak, rancangan perangkat lunak, pengkodean perangkat lunak, dan pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak. Yang kita bahas pertama sekali adalah sumber-sumber perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak komersial dan perangkat lunak in-house atau customized software. Yang pertama, perangkat lunak komersial atau vendor. Perangkat lunak komersial atau vendor kelebihannya adalah implementasi yang cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, reliabilitas. Kekurangan adalah kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, tergantung pada vendor atau biaya yang tidak langsung dari kerusakan SDLC, penilaian, kinerja pengoperasian, dokumentasi, kemudahan pembelajaran, kemudahan penggunaan, pengendalian dan penanganan kesalahan dukungan. Yang kedua, perangkat lunak in-house atau customized software. Perangkat lunak in-house adalah mengikuti SWDLS atau software development rancangan, desain, kode, atau tes. Yang pertama, rancangan desain. Rancangan dengan terstruktur SE, psikode, tabel pohon keputusan, kamus data, diagram, WO diagram. Selanjutnya adalah pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak, komunikasi, integrasi, dan koordinasi. Yang pertama, pendekatan koordinasi. Yang di dalam pendekatan ini adalah ada dibagi beberapa tim. Yang pertama, tim pengembangan, tim programmer, tim pemrograman bersama, terus selanjutnya adalah dimensi pemakai, kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan dan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuatan pemeliharaan. Selanjutnya ada dimensi rancangan. Dimensi rancangan adalah maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Yang selanjutnya adalah dimensi nilai tambah atau PDM, productivity, diferensiasi, manajemen. Selanjutnya adalah perancangan perangkat lunak. Ada dua jenis perancangan perangkat lunak. Yang pertama adalah perancangan secara terstruktur dan perencanaan berorientasi objek. Yang pertama kita bahas perencanaan terstruktur, orientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan adalah DVD, ERD, STD, bagian struktur SE, psikode, dan WO. Karakteristik dari rancangan adalah modul disusun secara hierarkis, menggunakan logika call, perform based, menggunakan alur kendali top to button atau button to top, repetisi dalam satu modul, konsep kendali standar. Yang kedua, perancangan berorientasi objek. Dalam perancangan berorientasi objek ini adalah ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itulah mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, memodelkan relasi antar objek dan kelas, dan memodelkan pewarisan serta menggabungkan faktor Muir. Yang ketiga adalah pengkodean perangkat lunak. Pengkodean perangkat lunak adalah bahasa program yang digunakan 3GL atau 4GL dan OOP. Jenis-jenis bahasa OOP adalah bahasa OOP murni adalah contoh Smalltalk dan Eiffel. Hybrid contohnya adalah C++, PSCAL, dan COBOL. Saat ini orientasi pengembangan OOP pada sistem operasi berbasis grafik contohnya adalah Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Selanjutnya adalah langkah pengujian perangkat lunak. Metode merancang, test case, white box texting, dan black box texting. Area uji adalah file record file, entry data, kendali arus program. Biasanya kesalahan-kesalahan yang muncul ditampilkan adalah fatal, crash logika, hang, logika serius, terus output tidak benar atau minor. Tahapan pengujian adalah selanjutnya pengujian modul, pengujian terintegrasi, pengujian sistem, pengujian pemulihan, pengujian keamanan, dan pengujian stres. Selanjutnya adalah pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan adalah pengujian alfa dan pengujian beta.
Selanjutnya kita beralih ke materi 10, tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem. Proses implementasi adalah perencanaan, pengeksekusian. Yang pertama adalah rencana implementasi, adalah informasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan tergantung kompleksitas proyek. Di dalam implementasi adalah ada beberapa tim yang merancang implementasi tersebut yang terdiri dari yang pertama profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai Premiere dan pengkode serta teknisi. Bagian-bagian implementasi yang diperlukan adalah persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, peninjauan pasca implementasi. Dan selanjutnya adalah materi 11, pemeliharaan perangkat lunak. Jenis-jenis pemeliharaan adalah ada beberapa hal, itulah pemeliharaan korektif, pemeliharaan aditif, pemeliharaan penyempurnaan, penyimbangan preventif. 3. Pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem adalah pendekatan pemisahan, pemeliharaan dan pendekatan gabungan, menggabungkan personalia, menyusun dan memelihara menjadi sebuah kelompok utama sebuah sistem informasi. Selanjutnya adalah pendekatan fungsional, variasi dari pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menguasai mereka pada fungsi bisnis untuk menyusun maupun pemeliharaan. Ada 5 jenis case tool yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan. 5 case tool adalah rekayasa maju atau forward engineering, rekayasa mundur atau reverse engineering, rekayasa ulang atau re-engineering, restrukturasi adalah reconstructing sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Materi ke-12, perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu adalah perancangan sistem secara umum atau konseptual, logikal, perancangan secara makro. Yang kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Pengertian perancangan sistem secara umum menurut Verzello atau John Rutter 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancangan implementasi. Menggambarkan bagaimana suatu sistem itu dibentuk. Selanjutnya, pengertian perancangan sistem secara terperinci. Yang pertama adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan dan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, dapat berupa penggambaran elemen, penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang keenam, termasuk menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras atau dari suatu sistem. Selanjutnya, tujuan dari perancangan sistem. Tahap perancangan sistem desain itu mempunyai 2 tujuan utama, yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan si pemakai sistem tersebut. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada programmer komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, lebih condong pada desain sistem yang terinci. Selanjutnya adalah materi ke-13. Pada materi 13 ini, materi yang dibahas adalah perancangan sistem terperinci. Yang pertama, perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dapat digunakan melalui hal-hal berikut, yaitu accessibility, timeliness, relevansi, akurasi, dan usability. Macam-macam bentuk laporan. Pertama, laporan untuk level manajemen
yang berbeda. Laporan berhierarki, laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Ada dua macam laporan berhierarki. Yang pertama adalah filter report dan responsibility report. Yang kedua, laporan yang membandingkan data. Ada tiga macam laporan yang membandingkan data adalah horizontal report, vertical report, counterbalance report, dan selanjutnya adalah laporan untuk monitor variasi data. Laporan ini dibedakan menjadi dua, yaitu adalah variansi report dan expectation report. Yang kedua adalah dasar-dasar merancang layar atau pedoman perancangan laporan. Teknik untuk merancang laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan. Di kertas yang harus diperhatikan adalah organisasi dari layar, justifikasi dari field data dan pelabelan, judul, spasi, identifikasi judul dan layar, serta warna. Yang jika tadi yang dibahas adalah perancangan output, selanjutnya adalah perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah dalam informasi yang berguna. Input output. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Insert, into, delete, from, update, database. Menggabungkan dengan data lain dari database yang untuk menghasilkan output. Yang selanjutnya adalah masukkan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Selanjutnya memulai aksi atau melakukan suatu tugas. Mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media dan metode yang digunakan mendapatkan data dan input data adalah yang pertama adalah paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Yang kedua electronic form. Yang ketiga direct entry device. Yang keempat codes. Yang kelima menus dan natural language. Selanjutnya materi yang dibahas adalah perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan informasi. Berdasarkan analisis dan perbandingan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototype. Model pengembangan waterfall cocok untuk digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya sistem dapat identifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi umum serta sesuai untuk tugas akhir skripsi, yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem. Akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Yang selanjutnya adalah model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu, dan sesuai untuk tugas akhir skripsi yang memiliki tujuan mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Materi selanjutnya adalah materi 15. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu adalah membandingkan model-model pengembangan database. Melalui perbandingan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Model CMF efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu kualitas produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dan database yang kompleks menggunakan model spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang berdasarkan pada SDLC untuk secara kompetisi programmer atau pengembangan software dan masyarakat yang ingin lebih memahami metodologi database. Baiklah, sekian video presentasi yang saya buat atau video oral mata kuliah pengembangan sistem informasi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.